Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Malaysia. Rabu 10 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami menjadi corong cinta kasih-Mu, channel yang menyalurkan kebaikan bagi banyak orang. Namun terkadang kami salah menggunakan potensi dan bakat kami untuk melukai orang lain dengan berita-berita palsu yang kami sampaikan. Kami mohon kepadamu, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang menuntun kata dan perbuatan kami untuk semakin menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah corong kebaikan dan cinta kasih Allah. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi corong atau channel kebaikan. Tapi terkadang karena kepentingan kita, karena ego kita, lalu kita mengubah apa yang diciptakan oleh Tuhan itu, sehingga lewat mulut kita yang mengeluarkan kata-kata, melalui tangan kita yang bertindak, kita melukai dan menyebarkan berita palsu kepada orang lain. Para sahabat sekalian, akhir-akhir ini istilah hoax sangat terkenal. Hoax artinya berita bohong atau berita palsu. Dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau palsu atau hoax ini, mereka berani melawan hati nurani mereka. Karena mereka tahu bahwa ada kebenaran, tetapi yang mereka ucapkan adalah ketidakbenaran atau kepalsuan atau berita bohong yang mereka ciptakan demi kepentingan dirinya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Bahkan dalam pesta demokrasi, ada banyak orang yang menjual ayat-ayat suci hanya
demi untuk menakuti orang untuk mendapatkan massa atau suara yang lebih banyak. Para sahabat sekalian, pagi ini kita diingatkan oleh Yesus lewat firman-Nya. Ia mengatakan, kalau ada orang yang mengurangi atau melakukan sesuatu yang lain dari hukum Taurat dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menjadi yang terhukum. Apa artinya? Yesus mengingatkan kita supaya kembali kepada keaslian diri kita, yakni menjadi corong kebaikan dan cinta kasih Allah. Karena itu ada beberapa hal penting yang hendaknya kita renungkan dan refleksikan di pagi hari ini, yakni: pertama, kembalilah kepada keaslian dirimu. Sadarlah bahwa engkau adalah corong kebaikan Allah. Engkau adalah channel cinta kasih Allah kepada dunia. Kedua, jangan menodai sesuatu yang baik dari Allah itu dengan mengubahnya demi kepentingan pribadimu, sehingga walaupun Anda mengetahui kebenaran, tapi yang Anda wartakan, yang Anda sebarkan adalah kebohongan dan dusta. Ketiga, apapun yang terjadi, tetaplah jadilah dirimu sendiri. Dituntun oleh firman Tuhan, yang benar katakanlah benar, yang salah katakanlah yang salah, yang adil bertindaklah adil, dan yang tidak adil Anda harus ingatkan mereka. Akhirnya para sahabat sekalian, sadarlah bahwa setiap orang adalah serpihan kebaikan dari Allah itu sendiri. Anda telah menerima kebaikan dari Allah melalui Yesus Putranya. Maka sekarang wartakanlah kebaikan itu kepada orang lain dimanapun Anda berada dan kemanapun Anda pergi. Semoga demikian. Amin. Sekarang terimalah berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.